Saya sering katakan begini, percaya kepada Tuhan belum tentu mempercayai Tuhan. Ketika saudara menghadapi persoalan ini, persoalan itu, saudara itu percaya kepada Tuhan atau mempercayai Tuhan? Saya ambil contoh begini ya. Saya pernah sampaikan di sini, percaya kepada Tuhan, bicara kadar, saudara cukup 75%, 80%. Boleh dikatakan itu percaya kepada Tuhan. Tetapi yang namanya mempercayai Tuhan, kadarnya harus 100%. Jadi saudara kurangin 2, tinggal 98%. Saudara itu bukan mempercayai, tetapi cuma percaya kepada Tuhan. Maka saudara, di dalam kehidupan saudara, tadi saya katakan harusnya apa? Dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Saya ambil contoh begini. Ini ilustrasi ya. Anak saya yang paling bungsu itu namanya Lovita. Waktu dia pertama punya SIM, saya percaya dia bisa bawa mobil. Nah, sampai satu hari, waktu itu dia masih sering datang kemari, biasanya orang baru punya SIM itu disuruh kemana aja mau ya, karena mau uji dia punya kemampuan. Ya udah Fit, kamu bawa deh. Saya pikir kan jalan tol kan lurus terus. Saya percaya bahwa Vita, anak bungsu saya, bisa bawa mobil. Saya duduk di sebelahnya. Nah, tapi saya sudah tahu apa yang terjadi dengan saya. Begitu pengen melewati mobil orang gitu ya, saya banyak ngomelnya. Sabar, lihat dulu ke belakang, gitu ya. Lihat dulu ke belakang. Terus perasaan kalau dia jalan gitu, tidak menjaga jarak. Itu menurut saya bersungut terus gitu, ngomel terus ya. Hati-hati. Padahal ya dia kan tahu kan jaraknya. Jangan terlalu dekat. Kalau dia jalannya ada kecepatan. Heran, mau ngapain sih buru-buru? Padahal saya sebenarnya was-was. Itu namanya saya percaya anak bungsu saya bisa bawa mobil, tetapi saya tidak mempercayai mobil saya dibawa oleh dia. Saudara anggap ini kan? Artinya kalau saudara di dalam kehidupan saudara, saudara percaya kepada Tuhan, tapi dalam menjalankan kehidupannya, saudara banyak bersungut, ngomel gitu, ya nggak ada ucapan syukur. Yang saudara lihat masalah, persoalan, itu saudara cuma percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayai Tuhan. Sampai akhirnya sudah bertahun-tahun, sekarang kalau dia bawa mobil, karena udah biasa ya, saya sudah mempercayai dia. Dia bawa mobil, ya saya tidur. Saudara nangkep ini? Itu namanya saya mempercayai. Jadi artinya, saudara dalam menghadap persoalan, masalah, ada firman Tuhan berkata begini. Coba Mazmur 37 ayat 4-6 dikeluarkan. Saudara juga tahu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan sebab dia yang memelihara kamu. Tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Saudara tahu ya itu ya. Jadi artinya kalau saudara mendapat suatu persoalan, masalah yang saya nggak tahu apa itu, saudara harus serahkan semua kepada Tuhan dengan mempercayai Tuhan. Bukan sekedar percaya. Kalau saudara cuma percaya, yang tadi saya katakan, kadarnya bisa 70%, 80%, tetapi yang namanya mempercayai itu harus 100%, tidak boleh saudara kurangi 1% pun. Kurang 1%, saudara cuma percaya, dan kerja saudara pasti ngomel seperti saya, duduk di satu mobil, di mana Vita pertama baru punya SIM bawa mobil, itu saya melotot terus tuh, saya yang lebih tegang. Lihat kiri, lihat kanan. Nangkep nggak? Saudara capek nggak hidup seperti itu di dalam menjalankan kehidupan? Ibarat mobil itu jalan kehidupan, saudara selalu was-was. Lihat kiri, lihat kanan. Waduh, kecepatan nih. Mau belok juga saudara udah, jantung saudara begini terus deh. Itu saya. Karena saya tidak mempercayai anak saya. Saudara dalam kehidupan juga, saudara seperti itu. Kalau saudara hidup di dalam hati yang penuh kekhawatiran, was-was, takut ini, saudara tidak mempercayai Tuhan. Tapi saudara cuma percaya kepada Tuhan. Saya kalau nggak percaya kepada Vita, dia bawa mobil, nggak mungkin saya kasih kunci mobil, kasih dia ya. Karena saya percaya, saya kasih. Tapi saya tidak mempercayai, nangkap ini. Nah, firman Tuhan berkata begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi sukacitamu itu selalu karena pribadi Tuhan, bukan berkat Tuhan ya. Dapat mobil, gaji naik, itu mah nggak terlalu penting. Tapi ada Tuhan, itu yang membuat sukacitamu, yaitu firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Next, ayat 5. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu, persoalanmu, masalahmu, apa sih kebutuhan hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sambungnya kan ayat yang tadi, ia menanti-nantikan, hendak menunjukkan kasihnya. Tuhan tuh gregetan pengen action gitu ya. Tapi ada masalah-masalah, maksud saya ada hal-hal yang dimana Tuhan tidak bisa melanggar hukumnya. Tadi saya katakan Tuhan itu cinta hukum. Dia tidak bisa memberkati seseorang keluar dari hukumnya. Aduh, gregetan, dia pengen sih tolongin saudara nih.
yang tadi ayat tadi ya, yang di awal, dia menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepadamu. Maunya dia jawab doamu, maunya dia tolong persoalanmu. Tapi Tuhan tuh tahu yang terbaik. Dia tolong sekarang. Saudara bisa tambah amsyong, bisa. Makanya dia tunggu dulu. Tapi di hatinya tuh greget. Itu tadi saya katakan, Tuhan tuh rindu mendengar doamu, tetapi dia lebih rindu lagi menjawab doamu. Tunggu waktunya. Bicara tabur tuai, tuaiannya itu ada waktunya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sudah tahu tindakan dia apa? Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini bicara hukum. Hukum ada hak dan kewajiban. Saya kasih ilustrasi begini ya. Tapi saya pernah ya. Oh ya. Siapa ya? Aprianto dah. Ini udah pernah saya perlagakan ya. Tapi saya ulang lagi supaya ini bisa nancap di dalam hati saudara. Sini Pak Aprianto. Sini biar kelihatan kamera. Anak Tuhan. Ada persoalan, anggap nih masalahmu, ya. Dia tahu ayat, persoalan ini harus disingkirkan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah. Apa tadi? Serahkanlah hidupmu, persoalanmu, kebutuhanmu di dalam hidup ini kepada Tuhan. Ya, serahin. Kalau yang namanya mempercayai, waktu dia serahin ini, Aprianto itu harus bisa tenang, tidurnya nyenyak. Seperti saya tadi, tidur di samping Vita yang bawa mobil. Tetapi kalau malamnya, itu udah selain ya, dia nggak bisa tidur, mikirin, itu sama aja dengan diambil lagi persoalan, ambil lagi. Karena kamu mikir kan, takut, ambil lagi. Itu diambil lagi nih. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dengan mempercayai. Mempercayai itu nggak boleh diambil lagi nih. Kalau dia ambil lagi karena mikirin, mau menyelesaikan persoalannya dengan logika dia, kekuatan dia, ya, itu namanya dia cuma percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayai. Dikatakan, dan ia akan bertindak. Tadi persoalannya di tangan saya Tuhan. Sekarang saya mau bertindak. Kira-kira bisa nggak? Mana ya persoalan? Loh kok tadi ada? Saya bisa bekerja nggak? Bisa. Saya mau bekerja, persoalannya sudah pindah ke tangan Aprianto. Karena dia mau coba pakai kekuatannya dia. Maaf ya, misalnya dia mau ngontrak rumah, duitnya cuma ada 5 juta, padahal kontrakannya 7.500.000, kurang 2,5. Kenapa diambil lagi? Dia mikirin, kayaknya saya mesti utang sama tetangga saya yang 2,5. Kalau di tangan dia tuh saya action, dia bilang apa? Tuh, pinter kan gua, untung gua kepikiran sama si Anu tuh. Sudah nangkep ini nggak? Kalau udah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, ayo serahin. Mempercayai saya, dikatakan percayalah kepadanya. Mempercayai loh, bukan percaya aja. Baru saya bisa bertindak. Kenapa? Waktu saya mau bertindak, soalnya ada di tangan saya. Maka saya akan kutak-katik ini soal. Kamu mah kerjanya apa? Tidur aja, diam aja. Itu yang disebut lebih daripada pemenang. Apa? Lebih daripada pemenang? Kamu diam, Tuhan yang berperang. Ya, kembali lagi. Saudara tahu kenapa saudara nggak bisa seperti itu? Saudara cuma percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayai. Saudara, di dalam masa pandemi ini kan ada 2 tipe orang Kristen yang dekat dengan Tuhan ya, di masa pandemi ya.